yang akan menjadi pemimpin bagi kedua negara dan wasit PA Muhammad Obaid dan juga Yahya Aulullah dari Emirat Arab. Harapkan ini bagian berjalan dengan lancar. Mau lu coba dulu aja. Bisa memberikan hasil yang berbeda, terutama hasil lebih positif ketika kemudian penampilan dari seorang anak ke belakang dari bagian aman dari terban Asnawi Mangkualam yang dilakukan dengan kita Sulaiman yang tampil sebagai marker. Kita Sulaiman di pertandingan kemarin lebih baik dengan cadangan dan kita kembali setelah itu kita sebelumnya dan hadir di kualifikasi antara ketiga. Ya, kembali harapan besar bagi masyarakat Indonesia hasilnya masih bagi Indonesia meraih poin ke bawah. Kita akan segera saksikan bagaimana kita akan menuju ke Tidau untuk menyelesaikan pertandingan masih keempat dan cecek yang dari Balonai Ahai dan juga terima kasih selamat malam selamat olahraga bisa terjadi berpertandingan dengan Nusantara. Inilah malam yang tentu saja sangat kita nantikan. Masyarakat Indonesia sangat menantikan pertandingan ini. Pertandingan di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menuju Amerika Utara nanti. Mana yang bisa saat ini grup C menjadi peringkat kelima, sedangkan China berada di peringkat ke-6. Indonesia tentu saja meraih 3 poin hasil 3 kali dalam, sedangkan China tidak pernah sekali ini meraih kemenangan ataupun angka. Dengan demikian China masih memiliki nilai draw. Dan pemirsa yang tidak memiliki saya akan bersama komentar dan tidak ada lagi ini pertandingan yang tentu saja berlangsung di Stadion Pemuda Tidau yang tentu saja akan terjadi pertarungan yang sangat sengit juga bagi asal Indonesia Muhammad Obaid ini. Kepada Indonesia dan juga China sangat berkata masih bisa berbicara terus dan juga di pertandingan malam hari ini. Dari
China di belakang ini agak berbeda dengan menghadapi Arab atau menghadapi Australia, dan kemudian ketika menghadapi Jepang penampilan lebih sederhana, lebih agresif, kembali lebih menguasai bola terlebih dahulu, mendapat proses lebih dahulu. Ini menjadi salah satu indikasi yang coba diambil oleh Zidane dan inisiatif untuk menggerak inisiatif untuk bisa mencetak gol terlebih dahulu. Ismail lalu sekali ini Kakulena pasca keluar lapangan pertandingan tadi akan diambil oleh Witan Sulaiman, tampaknya langsung melakukan tekanan dengan bagaimanapun mereka sangat membutuhkan hasil maksimal Seribu Malu. Betul, dan itu juga sangat dibutuhkan bukan hanya terkait dengan 3 poin, tapi untuk membayar kepercayaan, kemudian untuk membayar luka hati yang dialami oleh pendukung dari China. Dan ini harus diwaspadai situasi bola mati yang akan ke dalam posko dan kemudian mendapatkan streaming di dalam kotak penalti. Kami sangat jauh tadi, dimudah saja dan melakukan pas langsung ke depan. Mencapai Thai, menangkapnya ada Tias Gong dan pelanggaran atau pandangan dari Inggris Kupalo. Iya, pemain yang kemudian menjadi salah satu cara untuk China dalam membangun sepak bola dengan mendatangkan atau kemudian mengambil pemain-pemain diaspora juga dilakukan oleh China. Alvin Fondol, Jai Richards, Pace, Asnawi Maguala, Italiana, Asnawi, belakang, Jai Richards kembalikan di sebelah sana, Italiana. Kecepatan pemain Indonesia, Alvin Fondol. Baik, turun ke bawah tadi untuk menjemput bola. Balik pada Pace, mencoba melulu pemain Indonesia. Asnawi Maguala. Iya, pemain yang juga secara keseluruhan sudah tampil sudah 3 kali dengan gol yang diusahakan, pemain yang bisa dikatakan masih dalam emas dengan usia yang 20 tahun. Secara postur juga cukup tinggi dan ini yang menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Zidane. Alvin Fondol melakukan Chuao. Angkatan ke belakang pada Kapil, umpan arahkan kepada Pace. Bisa jadi cuit tadi. Melakukan kartu pas, Alvin Fondol, tengah Italiana, Messi.
Satu gol dilesakan ketika menghadapi Bahrain, satu assist diberikan ketika pertandingan menghadapi Arab Saudi. Dan gol ke gawang kemarin membuat saat melawan Bahrain cukup baik. Dan 2 gol sudah diciptakan oleh Ragnar untuk Indonesia. Satu gol ketika menghadapi Vietnam ya. Dan cukup lama bersama dengan timnas Indonesia, sudah 8 kali penampilan. Peluang nampaknya bola yang diberikan oleh Baik Kelamu Abu Wali. Baik Kelamu ejaan China-nya baru. Brand kamu ejaan aslinya. Umar Al-Ali yang meminta diulang tembak dalam. Oh, saya dicuri para pemain China. Bisa saja direbut tadi oleh Mace. Nilai jadi Syamsullah nilai angkat langsung ke kotak penalti yang menciptakan dari Witan Sulaiman. Inilah nilai. Ya, cukup bagus ketika Witan Sulaiman ada melakukan blocking, karena memang karakter dari China adalah beberapa kali langsung memberikan bola umpan daerah ke kotak penalti atau kemudian ke dekat daerah pertahanan dari lawan dan memanfaatkan postur dua penyerang mereka. Nilai adalah putra asli dari Cina. Belakang Nathan. Satu nama kepada Calvin. Mace Cargos. Witan Sulaiman. Harus lebih cepat Witan untuk mengambil keputusan. Ya, pergerakan berubah, Witan Sulaiman bergeser ke kanan, sementara Ragnar kembali ke kiri, dan tadi sempat di awal ketika Ragnar berganti di sisi kanan. Fluiditas posisi pemain ini yang bisa menjadi salah satu kelebihan dari pemain-pemain yang sekarang dimiliki oleh timnas Indonesia. Verbo bisa menjadi sayap kiri, tapi kemudian dia juga menjadi back kiri dan juga menjadi center back. Nah, itu kita lihat Nathan belakang pada Jai berada di posisi tengah center back. Mace Helgers tepat pada Witan Sulaiman. Italiano rebut juga tadi Chang Yuri. Hati-hati Chang Yuri sangat cepat. Agak memberikan umpan kepada Baik Kelamu oleh Chang Yuri. Syai mengaku nama. Ada Sain. Berusaha menuju Sain. Pada strike berusaha mendekat tadi. Alvin. Nathan. Agus kepada Mace. Asnawi Mangkuala. Witan Sulaiman. Salah satu penampilan yang indah yang diperlihatkan oleh para pemain dari timnas Indonesia, pergerakan yang sangat baik, posisi dari kiri bergeser ke tengah dan kemudian ke kanan, kombinasi Rivers kemudian kombinasi Asnawi dan Witan Sulaiman menunjukkan bagaimana kualitas Indonesia dalam mendominasi pertandingan sejauh ini. Skema lempar ke dalam dan cukup cantik dari dua pemain tadi kan mencoba langsung ke gagal tadi untuk meraih umpan yang
sangat manis tadi dari Kevin Porto. Ya, pemain yang cukup menonjol, pemain yang sekarang mungkin bisa dikatakan tidak tergantikan di starting lineup, pemain berusia 27 tahun, 4 kali tampil bersama dengan timnas Indonesia. Pemain yang serba bisa pemain di 3 posisi. Stadion sepak bola pemuda Cincong, kapasitas 50.000, membawa sorak-sorai para supporter dari China. Ada tetap baik Helamu, Nathan, cantik sekali Nathan, masih Nathan, Kevin Frondong, masuk ke area tengah Kevin, Ace Hergers, ada Asnawi Mangkuala, gagal mengikat umpan tadi Asnawi. Jazz. Pelanggaran dilakukan oleh Mes tadi terhadap nomor punggung 8 di luar ini. Ya, Mes harus berhati-hati dalam situs seperti ini. Sedikit dorongan tadi yang kemudian membuat ada pelanggaran yang di dekat kotak penalti. Tapi Mes harus menjaga itu, melakukan isolasi, membuat lawan tidak bisa bergerak atau kemudian membalikan badan yang kedua. Karena bebas menurut saya sangat berbahaya karena tidak terlalu jauh, mengingat para pemain China juga memiliki postur yang cukup tinggi. Di depan striker-striker mereka memang cukup tinggi. Harus hati-hati para pemain Indonesia. Chang Yuning memiliki postur 180 cm. Jackson Long tadi ada di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Dari sisi kanan pertahanan Indonesia, kanan bebas buat China, lakukan sudah halang tadi oleh Kevin Frondong mengarah ke kotak penalti. Cukup berbahaya Maruf. Ya, cukup tadi ketika Frondong bisa membaca arah bola tadi ya, sehingga dia langsung menutup umpan yang coba diberikan atau dilakukan oleh Wesio tadi. Kita lihat sangat refleksi. Nah itu perut dan dada atau dada dari Kevin Frondong. Main negara Aceh. Kemudian juga tadi dilakukan oleh Wesio di Palu. Ya, salah satu yang coba dilakukan oleh China adalah bagaimana memanfaatkan situasi bola mati, kemudian streaming di dalam kotak penalti dengan pemain-pemain mereka secara postur cukup tinggi. Ada komunikasi yang dilakukan antara Mas dengan Jazz tadi, ini pemain yang sangat luar biasa, melakukan banyak penyelamatan, 3 kali penyelamatan ketika menghadapi Arab Saudi, 5 kali penyelamatan menghadapi Australia, dan 3 kali penyelamatan saat menghadapi Bahrain. Martin Pas, Jazz cukup berani para pemain Indonesia melakukan build up luar biasa. Arahkan ada Asnawi Mangkuala. Badan dari Li Yuan Yi nampaknya, sehingga kena langsung lempar ke dalam buat Indonesia. Asnawi Mangkuala langsung arahkan kepada Jai tengah di Valiena, arahkan kepada Mace. Jai Jazz, Kevin Frondong, Sein Patinama, Ragnar. Ada tadi Witan terlalu menunggu. Oh, serangan cepat. Baik Heramu, masuk ke Heramu. Kevin Frondong kirim Nathan. Cari rekan Nathan. Minta apa lakukan oleh Nathan. Ace Hergers, Valiena, Asnawi Mangkuala. Rafael strike. Hadapan dengan Quang Tai. Masih Rafael strike. Oh, misalnya keluar tapi gagal. Yang cukup cerdik tadi mengenai badan atau kaki dari Quang Tai dari Muhammad. Iya, Rafael strike cukup cerdik ketika menahan bola di sudut. Kemudian ada 2 pemain coba untuk mendapatkan situasi tendangan sudut karena menembakkan bola ke arah pemain dari China, tapi bola justru memang keluar dari area belakang.
Elders ke belakang pada Jai Jazz. Masuk ke menit ke-20. Indonesia sedikit mendominasi. Asnawi Mangku Alam. Agak Asnawi berkali-kali Asnawi gagal. Sangat berbahaya. Harus hati-hati Nathan bisa mendapatkan kartu kuning. Iya, tapi situasinya adalah memang Nathan harus melakukan langkah ini ya, karena bola sudah lewat terlebih dahulu dan bagaimana manuver yang sangat cantik yang dilakukan oleh Wise tadi. Yang berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh Asnawi ya, tidak terlalu bagus tadi ya. Bilang Wei Shihou. Harus hati-hati dengan Wei Shihou. Dapat arahan dari Nathan, nampaknya kita lihat Asnawi Mangku Alam. Komunikasi penting. Wei Shihou, pemain yang bisa dikatakan masih cukup muda dengan 7 kali penampilan dan 1 gol ketika di kualifikasi Piala. Panjang kotak penalti. Duel dengan Jai tadi. Sebuah pas dari pengamatan para pemain belakang Indonesia. Air Helamu tadi sangat bebas untuk bisa mencetak gol, Bung Ma'ruf. Ya, ada sedikit kesalahan komunikasi di belakang tadi untuk antara membiarkan bola keluar atau kemudian siapa yang mengambil, tapi kemudian justru bola direbut oleh pemain China dan kemudian dilakukan back pass dan disitulah dieksekusi dengan baik sejauh ini. Leno sangat disayangkan. Indonesia harus tertinggal 0-1 kita lihat. Dibiarkan saja tadi untuk pemain Indonesia. Said Patinama kalah berdua Jai dan juga saya sangat bebas kita lihat kalah berdua Jai. Ada kesalahan Said Patinama gagal tadi untuk mengamankan bola. Sangat bebas kita lihat Helamu Bung Ma'ruf. Ya, tidak terlalu akurat apa yang dilakukan, mencoba untuk menutup dan kemudian berharap ada bola keluar, tapi justru disitulah bola diambil. Kesalahan komunikasi dan keputusan yang kurang tepat yang dilakukan oleh dua pemain belakang dari timnas Indonesia. Tinggal 0-1 Indonesia. Jai Jazz. Kesalahan komunikasi dua pemain dari Indonesia. Nathan gagal. Ivan juga gagal. Serangan cepat dari China. Helamu tadi nilai blok tadi oleh Base Elders, bilang nilai. Start yang baik sudah dilakukan oleh Indonesia ketika mengambil inisiatif untuk lebih menyerang, bermain lebih berani dengan melakukan pressing sejak awal. Tapi kesalahan komunikasi tadi yang sempat terjadi yang membuat Indonesia kecolongan dengan 1 gol. Helamu, Abdul Weli. Dan sebuah nampaknya kita lihat pemain China menang bebas Indonesia. Syahriwan tadi yang handsball. Kevin Faldo masuk kotak penalti, arahkan pada Witan. Sekarang dapat Nepal Yener terhadap Yuan Yi. Bila Ivan karena Yo Utrecht. Ya, sejauh ini bagaimana Ivar mendapatkan kepercayaan untuk menjadi starter di lini tengah dari timnas Indonesia di bawah Sintayong, pemain yang masih cukup muda, pemain yang masih punya potensi untuk terus berkembang, 20 tahun tapi sudah 14 kali tampil bersama dengan timnas senior Indonesia. Talewong. Nilai coba direbut tadi oleh Witan. Apa sebuah pelanggaran tadi terhadap Chang Yuning untuk Chang Yuning. Lempar ke dalam delay oleh Chang Yuning. Tapi ada Asnawi tadi delay sudah keluar apa keluar. Keluar memang.
mereka unggul dan kemudian mereka juga lebih berani melakukan inisiatif dibandingkan di awal-awal mereka cenderung menunggu dengan keunggulan 1-0 membuat China terlihat lebih percaya diri dalam melakukan pressing dan melakukan tekanan ke Indonesia. Selgers ke belakang pada Martin Pass. Martin langsung umpan cepat. Buang dengan sangat baik kali dapat Kuang Tai. Datang ke dalam Indonesia. By strike. Ragnar, Nathan, by strike. Belum keluar. Chang Yuni, Jai Jess, Ragnar Orang Malu, Nathan Chuan, Jai Jess, Kazim Fernand, Sain Patinama, Nathan Chuan, Pancaman Chang Yuni. Kontrol yang baik Chang Yuli di tengah kosong kita lihat Li Yuan Yi Long Sheng Yuan agak memberikan umpan tadi belum dilempar oleh China syuting langsung yang biasa dilakukan oleh Martin Pass adalah posisi yang sangat baik tendangan dari Shi Wenang dari Myanmar. Ya, Shi Wenang mendapatkan durian runtuh dengan situasi bola clearance yang tidak sempurna dilakukan oleh Verdong tadi, tembakan keras dari penyelamatan lagi-lagi Martin Pass yang sangat baik. Tapi sekilas China kalah di tengah bola sehingga mereka sering berani memberikan umpan-umpan panjang. Beberapa pertandingan sebenarnya mereka juga melakukan hal yang sama ketika menghadapi Australia, menghadapi Arab Saudi, mereka juga lebih cenderung mengandalkan umpan-umpan panjang menghindari pertahanan di lini tengah. Targetnya adalah menempatkan penyerang utama mereka sebagai tembok, sebagai pemantul dan kemudian bergerak dari sektor sayap kanan. Memang agak kalah di tengah bola. Betul. Jai, Nathan, Livariana, May Selgers, Ismail Mankuala, Livariana, May Selgers, Livariana, masih Livariana, dan begitu keras buat Indonesia. Biasa dari kombinasi segitiga yang sangat indah. Bagaimana Ivariano tadi belum dapat penalti, mencoba memberikan umpan tarik tapi sliding blow yang dilakukan dengan sangat baik juga tadi. Para penduduk utama Indonesia, Tan Chuao, saja menghasilkan bola buat Indonesia. Ada Sain Patinama, Selgers, Kuang Tai situ, Nathan Chuao, Ragnar Orang Malu, Chang Sheng hadapi pemain Indonesia. Jai Jess yang dikawal oleh Chang Sheng Nathan Chuan, namun sudah berbahaya. Selgers mencoba merebut gagal. Kazim Fernand menunggu putar Witan Sulaiman. Ada Malaifan. Dua lapangan pertandingan. Tanggal Indonesia, Sain Patinama. Chang Yuli, Selgers, ekor yang sangat bersih, Asmari Mankuala di belakang, main lebih tenang lagi, kita lihat ke Jai Jess. Indonesia saja memakai formasi 3-4-3 sedangkan China dengan
4-2. 3 pertandingan di ronde ketiga, China selalu memakai formasi 4-4-2. Rice Elders umpan panjang, akan terima sudah kepada Sen Fatinama. Tapi dari kanan kita lihat Kau Cumi bisa membaca tadi pada Rimes kepada Sen. Sen ke belakang pada Kevin Ferdo, empat lagi pada Sen Fatinama. Masih Sen angkat langsung ke kotak penalti. Tidak ada satu pun ada nilai tadi. Chang Yuning. Ali Indonesia terus menekan. Nathan Chuao pindahkan ke sisi kanan. Ada Asnawi Mangkuala. Asnawi langsung ke kotak penalti tadi. Dari Helamu dan Kau. Nathan merebut bola Indonesia. Kevin Ferdo panas kepada Ratna. Bongkai Sulong Nilai Sulong daripada Nilai, umpan panjang ke depan, arahkan pada Kai Helamu. Keluar kita lihat Martin Pas kuasai bola pada Ivan Yena. Masih Ivan Witan Soleman buka ruang tadi ke tengah, berikan kepada Kevin Ferdo, akan pada Jai Jazz, umpan panjang sangat baik, berhasil kita lihat Sen Fatinama coba mendekat tapi tidak berani juga keluar menjaga gawang Tyler Wang tadi bukan. Sebenarnya tadi tidak berani memutuskan keluar karena dia masih ragu-ragu ya. Sebenarnya adalah 1 lawan 1, dia cenderung untuk menunggu. Tapi bagaimana menempatkan bola langsung di dalam kotak penalti bisa menjadi salah satu opsi untuk memecah kebuntuan dan bagaimana ketatnya duel di lini tengah. Wei Shi Hao. Saya pilih dari China. Kedua Indonesia. Dari Nathan. Kenapa main di kotak penalti? Karena beberapa dari Rafael strike. Masih Rafael. Kita umpan tadi. Umpannya ada Rafael. Masih Rafael menguasai bola. Belakang pada Witan Sulaiman. Pendek saja kepada Shane. Witan Sulaiman kembali. Masih Witan. Ada Rafael strike. Masih Rafael. Umpan ke tengah. Ataka masuk pelanggan. Langsung arahkan ke depan. Tidak ada satu pemain China yang untuk melakukan tekanan dari Indonesia. Kumaru. Iya, situasi yang sangat menguntungkan. Pressure yang dilakukan oleh Indonesia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, dan bagaimana kemudian kombinasi antara Rafael Strike, kemudian juga Witan Sulaiman dan Nathan juga begitu agresif membuat China tidak terlalu berani untuk memberikan tekanan ke Indonesia. Mari Indonesia menekan. Di belakang Jai Jazz, Kelvin Ferdo, Nathan, Shane Fatinama, Rafael Strike. Agak membawa bola dengan baik dan Rafael Strike di Maruf. Agak bergeser Rafael Strike ke kiri sekarang menempati penyerang sayap, sementara di tengah diisi pergantian oleh Witan Sulaiman dan Ragnar. Lemparan ke dalam. Kau Cumi. Kanan dari China. Langsung saja kita ketahui China 3 kali mengalami kekalahan di pertandingan ronde ketiga. Dari Jepang 7-0, dari Saudi 1-2, dari Australia 3-1, sedangkan Indonesia selalu bermain imbang 1-1 dengan Saudi, 0-0 dengan Australia, dan 2-2 dengan Bahrain. Kalau secara keseluruhan penampilan China juga tidak bagus karena mereka 5 pertandingan mereka tidak pernah menang dan mereka hanya mendapatkan 1 kali imbang ketika menghadapi Thailand. Secara keseluruhan di 10 pertandingan mereka hanya 1 kali menang ketika menghadapi Singapura. Jai tadi, Rice Elders, balik kita lihat Kau.
Indonesia dari Ivar Jais Ragnar Orang Mangun berduel dengan Ko Chung Yi, garang terhadap Ko Chung Yi Ragnar Orang Mangun. Ini yang menjadi alasan kenapa Ragnar hampir selalu menjadi pilihan utama di starting line up dari pelatih Sintayong. Keberanian duel, penempatan posisi, kecerdikan, kecerdasan, dan tentu saja adalah eksekusinya yang menjadi alasan Ragnar hampir selalu menjadi starter dan hampir selalu tampil di sebelah kanan. Tadi dilakukan Ragnar benar menarik badan dari Ko Chung Yi. Ko Chung Yi tendangan bebas, arahkan langsung ke kotak penalti. Balik kedua, balik kalah ke Jais dari Chang Yun Yi. Tendangan bebas Indonesia oleh Chang Yun Yi. Biasanya berduet dengan Fernandinho. Martin Pass, Jais, Elders, balik pada Jai. Tangan pada Witan Sulaiman, belakang pada Mace Elders. Hari ke tengah Mace, berisi posisi dari Jai. Cameron, umpan panjang sangat baik sekali. Apakah langsung kita lihat berduel? Witan Sulaiman menguasai bola. Usulan apa strike? Ragnar, masih Ragnar, dalam Ragnar. Witan Sulaiman, atas con. Ragnar Orang Mangun, masih Ragnar. Buang saja oleh Weisihao. Weisihao tidak mengambil resiko, menutup ruang yang dimiliki oleh Nathan, pemain yang sangat agresif, sangat rajin untuk membantu pertahanan juga. Angkat dalam Indonesia, Sen Patinama, Ivar, Sein, Davin Farrong, Jais, terus menekan Indonesia. Mace Elders, dan pada Asnawi Mangkuala, Rafael strike, tak turun ke bawah, di tengah kita lihat Rafael kena Jais, Asnawi Mangkuala, Asnawi, gagal tadi melewati Asnawi. Mace Elders, dilahkan bola ke kiri, Sen Patinama, David Verdong, masih Kelvin, mencari rekan di tengah. Lalu kembali para pemain China. Strike. Belakang pada Mace, Asnawi Mangkuala. Gagal kita lihat. Masih Asnawi, Mace Elders, Asnawi Mangkuala. Masih Asnawi, kembali berputar. Mace, Witan Sulaiman. Kita lihat 3 lawan 2. Berusaha mengejar salah kembali Witan Sulaiman baru. Iya, kesalahan Witan Sulaiman dalam mengambil keputusan memberikan umpan, menciptakan situasi yang berbahaya. Keputusan berani harus diambil oleh Ivan, melakukan pelanggaran karena situasinya memang 3 lawan 2. Cuma dimainkan adalah salah satu tembakan terbaik yang dilakukan oleh Verdong dengan kaki kirinya. Bekerja sangat keras
tadi untuk menutup celah dan kosong Italiana yang disalahkan masih David Sulaiman sangat membahayakan pertahanan Indonesia untuk saja dihentikan walaupun dengan berkorban kartu kuning untuk Maruf. Ya, sebuah keputusan yang harus diambil karena situasinya tidak terlalu menguntungkan. FIFA mengambil keputusan teknikal meskipun harus berkorban mendapatkan kartu kuning. Tapi memutus momentum serangan dari Cina yang sangat berbahaya adalah tugas yang harus dilakukan FIFA dalam situasi seperti tadi. Awal Wang yang tadi melamatkan gawang yang tenangnya sangat keras dengan sebuah torpedo tadi dari Kevin Verdon dengan bebas dari Syuhal lagi ini berbahaya hati-hati bola kedua, hati-hati situasi seperti ini. Bagaimana sebuah tandukan ke belakang, clearance tidak sempurna, kembali menciptakan situasi berbahaya di daerah pertahanan Indonesia. Tandukan yang beruntungnya masih melebar tadi dari Jensio. Masuk ke 42 masih tertinggal satu Indonesia dari tuan rumah China di stadion sepak bola pemuda Qingdao. Italiana dan Sulaiman jangan jelas dilakukan Shirin tadi dengan Sulaiman. Sini juga mengambil keputusan yang sama sebenarnya oleh FIFA ketika dia harus menarik kedudukan Sulaiman. Tapi ini bukti bagaimana kepercayaan diri, bagaimana keyakinan yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia dalam melakukan bulat serangan dari bawah. Salah pengertian tadi Rahnar dan juga Sain Patinama. Kuning kita lihat buat Shiwunen. Sewon, pemain yang masih muda, 23 tahun, 5 kali penampilan dan 1 kali gol, pemain yang terkuat Shandong United. Lempar ke dalam Ko Chunyi. Arah kepada Chang Yuni. Ada Chai Ches, Asnawi Mangkuala, dan Base Elders. Lama tadi untuk berpindah posisi kita lihat Asnawi sehingga harus ke belakang Base Elders memberikan bola ke Kevin Verdon. Masih Kevin. Tapi Rahmani gagal tadi untuk mengontrol bola, tapi menguasai bola. Lalu tadi Indonesia umpan terobosan yang sangat bebas tadi Bung Maruf. Sebuah umpan terobosan berawal lagi-lagi dengan serangan balik yang mematikan yang dilakukan oleh Zhang Yuning dan kemudian membuat Indonesia tertinggal dengan skor 0-2. Sorak-sorai para supporter China lewat gol Zhang Yuning memanfaatkan celah di sisi belakang Indonesia yang sangat kosong tadi. Pemain asal klub Zhejiang juga menghadapi Persib di penyisian Liga Champions Asia 2 mencetak gol yang sangat bagus sekali tadi. Di menit ketiga ini sudah 3 kali bermain. Kita lihat Bung Maruf bagaimana sangat kosong. Onside dari Bung Maruf. Iya, sangat onside karena kemudian Persija tadi agak sedikit terlambat meskipun Mes sempat berada di belakang, tapi Jai agak terlambat naik karena dia juga menutup satu pemain lain tadi. Kita lihat di sini sebuah umpan dari yang sangat baik, sangat cepat pergerakan, eksekusi yang sempurna yang membuat penjaga gawang Martin Paes tidak bisa melakukan penyelamatan karena memang situasinya sangat dekat. 3 langkah kita lihat Mes tadi dari Chang Yuning. Gol kedua China lawan Indonesia. Tinggal 2-0 Indonesia. Yang memang agak bersilang Ibu Maruf. Iya, memang dari semua ada
Doan dan ternyata jelas gol dari sangat Persib, gol yang memang posisi onside. Pelanggaran kali ini sudah dilakukan. Kesempatan untuk Indonesia. Selalu Mangkualam. Satu pas Indonesia akan dilakukan oleh Nathan Chuan. Sangat disayangkan harus tertinggal 0-2 padahal bermain cukup baik Indonesia di Morok. Iya, salah satu penampilan terbaik terbangun Mustad di laga awal di babak pertama. Ada bermain di final, bermain di terbuka. Oleh Talewa. Offside sana kembali. Ya, kita beberapa kali Indonesia beberapa kali memiliki keuntungan, memiliki situasi yang ada 1, 2, 3, 4 pemain yang dalam posisi offside tadi. Termasuk juga mengasihkan kita lihat Jai Jazz dari sempat terlambat naik sudah menciptakan peluang untuk China. Sintayong. Harus melihat bagaimana timnya kebobolan 2-0, 2 gol di babak pertama ini. Kevin Sandro langsung ke depan, arah kepada Ratna. Johnson Law. Next Herbers. Depan tadi gagal. Depan cepat. Chong Yuli. Yoshi Hao angkat kotak penalti. Kosong tidak ada para pemain China dan Martin Paus. Dan Wasa tadi kita lihat jadi Kevin Fredro. Belakang pada Jai Jazz. Akan menjadi lebih berat Indonesia karena tertinggal 2-0. Selalu Mangkualam. Nathan Chuan. Kevin Fredro. Shooting. Dia akan tembakan langsung ke arah gawang nomor dari Kevin Fredro. Ya, 2 kali tembakan, dua-duanya on target, 1 tembakan keras di dekat kotak penalti, 1 lagi agak sedikit menyamping. Dan kita juga harus memberikan apresiasi penampilan dari Wang yang cukup banyak melakukan penyelamatan dan posisi yang cukup baik.